Gibran akan dikunyah mentah-mentah. Gibran takut debat, ya nggak aneh. Ini sesuatu yang wajar gitu. Mana mungkin dia berani menghadapi seorang Ganjar yang sudah 10 tahun memimpin Jawa Tengah, menjadi anggota DPR, juga pernah menghadapi Mahfud MD misalkan. Pernah menjadi ketua MK, anggota DPR, menteri ini, menteri itu. Ya. Saya dari tadi nunduk, saya lagi baca WhatsApp grup. Saya baru dapat informasi siapa yang meminta. Siapa yang mengajukan ke KPU mengubah format. Ini kami lagi telusuri. Yang jelas bukan pasangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya ke inti materi, visi, misi, dan program, harus kita ketahui bahwa Solo saat ini memiliki dua tantangan besar yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah masalah COVID. Masalah COVID ini dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke ekonomi. Tantangan kedua, yaitu adalah keberlangsungan kota Solo sebagai kota budaya yang modern. Satu-satunya yang mewakili atau merepresentasi kami sebagai anak muda ini ya Mas Gibran. Tidak banyak loh Bang Zulfan, ya saya berinteraksi dengan banyak sekali senior-senior gitu ya. Tapi ya minta maaf ya dengan segala kerendahan hati saya. Tidak banyak senior-senior yang mau memberi ruang yang besar kepada anak muda. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Akhir-akhir ini di media sosial cukup viral dengan pernyataan berbagai pihak yang menyudutkan Gibran dengan mengatakan Gibran takut untuk tampil berdebat dalam beberapa kesempatan, termasuk tidak menghadiri beberapa undangan terkait diskusi-diskusi tentang Pilpres. Dan juga ada beberapa pihak yang mensinyalir bahwa adanya perubahan metode debat di KPU itu juga dikarenakan ada beberapa unsur, salah satunya mungkin karena Gibran ini takut berdebat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Gibran bakal dikunyah habis oleh beberapa kandidat karena memang sangat terlihat dari pasangan yang ada atau para kandidat yang ada, Gibran adalah orang yang paling muda dan diakui atau dikatakan orang yang mungkin sangat minim pengalaman dalam dunia politik. Bahkan ia dikatakan dia akan habis dikunyah oleh seorang Ganjar yang notabene adalah mantan anggota DPR RI, gubernur 2 periode, Mahfud MD mantan ketua MK, anggota DPR, menteri ini dan itu, bahkan Anies Baswedan dan lain-lain. Tetapi apakah benar demikian? Tentunya juga Gibran pernah memiliki juga yang namanya pengalaman dalam berdebat. Ketika debat calon wali kota Solo kala itu, justru Gibran tampil dengan baik, menyampaikan ide dan gagasannya. Dikarenakan apa? Waktu itu, dia punya keberanian juga. Padahalnya ketika maju menjadi calon wali kota Solo saat itu dan maju berdebat, Gibran belum memiliki pengalaman apa-apa di dunia politik. Akhirnya beliau tampil dengan baik dan memenangkan pemilihan wali kota tersebut, dan saat ini maju menjadi cawapres. Oleh karena itu, kalau berbicara soal pengalaman debat, sekalipun beliau masih minim di politik, tetapi ia pernah tampil untuk berdebat dalam pemilihan wali kota. Nah, oleh karena itu ada pihak yang meragukan debat. Gibran sendiri mengatakan, ya saya siap debat. Kalau memang prosedurnya seperti itu, ya dia siap. Dulu yang maju ke pemilihan wali kota belum ada pengalaman apa-apa pun, beliau tampil berdebat dengan baik. Apalagi sekarang maju menjadi cawapres yang sudah memiliki pengalaman minimal, ya sudah pernah menjadi wali kota. Walaupun baru 2 tahun lebih, tapi setidaknya di dalam birokrasi dia sudah punya pengalaman. Seperti itu. Sehingga kalau ada pihak yang meragukan kemampuan debat dari Gibran, saya berpikir pasti beliau tenang-tenang, ya tipikalnya seperti itu. Nanti akan ada saatnya pasti dia akan tampil dengan baik dalam berdebat tersebut. Dan ada juga beberapa pihak yang meluruskan bahwa sesungguhnya orang yang mengusulkan atau pihak yang mengusulkan ke KPU agar format debat cawapres itu ditiadakan, itu justru bukan dari pasangan nomor urut 2, tapi dari pasangan lainnya. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. Gibran
akan dikunyah mentah-mentah. Gibran takut debat, ya nggak aneh. Itu sesuatu yang wajar gitu. Mana mungkin dia berani menghadapi seorang Ganjar yang sudah 10 tahun memimpin Jawa Tengah, menjadi anggota DPR, juga pernah menghadapi Mahfud MD misalkan, pernah menjadi ketua MK, anggota DPR, menteri ini, menteri itu, atau menghadapi Anies Baswedan yang paling pintar menata kata. Gibran akan dikunyah mentah-mentah. Inilah satu pernyataan yang ya sedikit menyudutkan Gibran dan sepertinya sangat meragukan kemampuan Gibran ya. Tetapi nanti ada saatnya baru kita saksikan apakah Gibran ya kemampuannya tidak diperhitungkan atau juga mungkin ya seorang anak kecil, lalu pengalaman memimpin di daerah juga belum seberapa. Tapi yang jelas nanti kita akan saksikan. Soal mampu tidak mampu, biarkanlah waktu yang menjawab dan ada saatnya. Ya maaf, Silakan, ya. saya dari tadi nunduk, saya lagi baca WhatsApp grup, saya baru dapat informasi siapa yang meminta, siapa yang mengajukan ke KPU mengubah format. Ini kami lagi telusuri. Yang jelas bukan pasangan kami. Saya nggak enak ngomong di grup di Zoom ini karena saya lagi telusuri kebenarannya. Yang jelas ada salah satu dari calon yang memang meminta. Dan bukan pasangan kami, bukan pasangan nomor 2. Kami siap, karena seperti kami utarakan, pasangan kami keduanya sudah pernah menjalani debat. Kami tunduk apapun keputusan KPU. Silakan teman-teman wartawan dicari tahu siapa yang meminta. Ada mengubah format, yang jelas bukan pasangan nomor 2, bukan pasangan Prabowo Gibran. Begitu. Oke. Jadi lucu nih, ini kan judulnya utak-atik ya, menguntungkan siapa. Nah silakan nih wartawan cari tahu. Karena dari tadi saya dari debat ke debat, hari ini dialog ke dialog, temanya sama, kami ditembak. Hanya karena kami bilang, kami setuju aja apapun keputusan KPU, kami ditembak seakan-akan kami minta. Padahal ketika Pak Mahfud menjawab, tadi di awal ya ada paket berita, Pak Mahfud pun dengan sangat bagus mengatakan, kami siap aja mbak apapun yang diputuskan KPU. Tidak ada yang menuding bahwa kubu Pak Mahfud mengotak-ngatik. Tapi kalau kami bilang kami yang siap, kami lantas tuduh. Jadi mohon teman-teman wartawan silahkan bergerak, silahkan cari tahu siapa pasangan calon yang meminta mengubah. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video. Ini juga hasil wawancara di salah satu stasiun televisi nasional, di mana pendukung dari pendukung dari Prabowo Subianto dan juga Gibran mengungkapkan bahwa ada yang menuding seolah-olah dari pasangan nomor 2 yang meminta mengubah format debat capres-cawapres. Namun apa yang disampaikan oleh pendukung Prabowo Gibran ini bahwa justru yang meminta mengubah format debat capres-cawapres di Pilpres 2024 itu adalah pasangan lain. Dan oleh karena itu pendukung dari Prabowo Gibran ini meminta kepada para wartawan agar bergerak cepat untuk mencari tahu kira-kira pasangan mana yang menginginkan atau meminta format debat tersebut harus diganti atau diubah formatnya. Sehingga ya jangan sampai ada kesan seolah-olah karena pasangan nomor 2 ada ya kandidat yang dikatakan anak ingusan, anak kecil yang minim pengalaman, takut berdebat sehingga meminta kepada KPU untuk merubah format tersebut. Namun tadi sudah diluruskan bahwa bukan dari pihak nomor 2, tetapi biarkanlah para wartawan segera mencari tahu kira-kira yang meminta mengubah format debat tersebut di KPU itu siapa atau pasangan siapa. Kalau lihat dari daftar hadirnya, pasangan Prabowo Gibran, terutama mungkin Gibran yang paling banyak tidak hadir gitu. Itu karena alasan ketidaksiapan atau ternyata memang agenda saja yang bentrok? Gini, kita tuh harus memperlakukan seluruh rakyat Indonesia itu dengan adil. Kan bukan tidak hadir di acara-acara yang sifatnya akademik. Pak Prabowo hadir di acara CSIS berhadapan dengan 80-an duta besar. Hadir di acara Indef yang isinya ekonom-ekonom bicara. Hadir di Universitas Muhammadiyah Malang misalnya. Itu kan juga kampus. Kan maksudnya begini, nggak hadir di satu kampus, kan bisa hadir di kampus lain. Kan nggak bisa satu kampus wah nggak berani datang ke kampus kita. Loh, datang kampus lain kok. Kan nggak bisa egois begitu. Sementara di luar kampus, ya itu juga banyak sekali masyarakat dan sebagian besar masyarakat yang mungkin ingin sekedar bertatap muka, ingin sekedar bersalaman, ya, ingin bicara ramah tamah, ya, ingin jalan bareng. Buat kita semua itu kan harus dipenuhi. Jadi sesuai dengan proporsinya. Baik sahabat sekalian, ya penjelasan dari salah seorang
tim kampanye nasional dari pasangan Prabowo Gibran ini, Pak Hasan ya, beliau meluruskan pertanyaan dari seorang wartawan terkait dengan absennya Gibran ataupun juga Prabowo Gibran yang sepertinya ya banyak tidak hadir di undang-undangan di kampus misalnya. Tetapi sangat bagus diluruskan tadi bahwa ya kita harus memperlakukan semua orang atau warga negara Indonesia ini dengan adil, dalam arti bahwa tidak boleh bahwa semua undangan di kampus perlu dihadiri semua sambil mengabaikan undangan-undangan lain. Dan ini memang sangat betul, karena kalau memang gagal di kampus yang lain, tetapi beliau hadir di kampus yang lain. Sambil selain itu juga masyarakat membutuhkan kehadiran mereka secara langsung untuk berdiskusi, dan ini penting. Karena kalau hanya semuanya semata-mata di kampus, perlu diketahui dan diingat, pemilih terbesar itu justru masyarakat umum, bukan akademik atau akademisi ya, bukan para akademisi saja atau para ya penghuni kampus saja, tetapi sesungguhnya yang juga memberikan dukungan dan porsinya paling besar itu adalah masyarakat umum. Sehingga kalau memang porsinya dibagi-bagi, Pak Prabowo hadir di tempat A, Gibran hadir di tempat B misalnya, nah itu juga sebagai bentuk untuk menghargai undangan. Tetapi juga tidak bisa dipaksakan semua undangan wajib dihadiri kalau memang agendanya bertabrakan. Dan itu yang perlu diluruskan, sehingga jangan sampai terkesan bahwa seolah-olah Pak Prabowo dan Gibran ini takut berdebat, takut berdiskusi. Mungkin narasi itu yang dibangun, seolah-olah ya pasangan ini takut untuk berdebat, sehingga terbawa pola itu sampai ke tingkat di mana perubahan format debat capres-cawapres pun dianggap bahwa ini adalah permohonan dan permintaan dari pasangan nomor 2. Sehingga kalau memang dilihat secara utuh, secara menyeluruh, ya harus menjaga, pasangan ini menjaga keadilan sebenarnya. Ya kalau kampus undang kami hadir, ya masyarakat umum juga undang kami perlu hadir. Sehingga kalau memang bertabrakan, kita harus bagi tugas. Tidak boleh dua-duanya hadir hanya untuk penuhi undangan di kampus dan mengabaikan undangan dari masyarakat umum. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Seolah-olah bahwa mereka nanti terpilih itu adalah hanya dari orang-orang kampus saja yang memilih mereka. Tetapi perlu diingat juga, selain pihak kampus sebagai tempat atau wadah untuk bisa berdiskusi, untuk bisa membuka cakrawala berpikir, menyampaikan gagasan, pendapat, dan lain-lain. Tetapi jangan lupa bahwa ada porsi untuk masyarakat juga sangat penting. Karena porsi terbesar yang mengangkat, memilih, dan menentukan siapa yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah masyarakat umum. Ini yang perlu dipahami. Persiapan debat dong mas? Ya jangan pelan bos. Sambil mundur ya? Sambil mundur pak. Ya sambil aman mas. Ya. Mas Gibran. Mas, persiapan debat mas. Mas, persiapan debat. Kan tanggal 12 Desember nih mas. Gimana mas? Soal persiapan debat. Soal persiapan debat gimana? Iya. Pasti dan menegakkan hukumnya mas. Kalau nggak salah Mas Gibran persiapannya apa aja mas? Ya sudah. Doakan lancar ya. Terima kasih ya. Anggapan debat itu gimana? Mas bagaimana mas? Ini kalau ngomongnya bersautan gitu ya. Iya mas. Kalau masalah ini mas ada anggapan kalau Mas Gibran takut debat karena beberapa kali nggak ada diskusi mas. Ya tergantung pasti pada suri. Tapi nggak takut mas ya? Ya silakan. Rencana kampanye bersama Pak Prabowo kapan mas? Rencana kampanye bareng Pak Prabowo kapan mas? Gimana mas? Buka mas. Buka mas, foto mas. Mas foto mas, buka mas. Mas foto mas, besar dong mas. Foto mas, dibuka mas. Foto mas. Serius ya. Baik sahabat sekalian, mungkin dari video tadi kita bisa pahami bahwa pertanyaan wartawan soal debat, beliau juga menyampaikan bahwa ya kalau namanya debat ya siap, pada prinsipnya siap.
sebenarnya. Ya, jangan sampai orang menganggap bahwa Mas Gibran lari dari yang namanya debat ya. Karena biar bagaimanapun ia pernah memiliki pengalaman juga berdebat di pemilihan atau waktu pemilihan wali kota Solo saat itu juga beliau tampil untuk bisa berdebat. Sehingga kalau memang anggapan orang bahwa ya takut itu tidak mungkin. Tetapi ya gayanya memang sudah seperti itu. Kesannya bahwa orangnya cuek atau orangnya memang tidak siap. Dari gaya bicaranya jangan sampai dia takut dengan debat dan lain-lain. Tetapi nanti biarkanlah, kalau ada saat yang debat pasti dia akan tampil dan menyampaikan ide dan gagasannya. Karena tidak mungkin ia berani maju sebagai cawapres lalu tidak ada bekal atau tidak ada hal yang ia persiapkan secara baik. Itu kan tidak mungkin. Baik, selanjutnya mari kita saksikan saudara sekalian, dari beberapa video tadi terkesannya bahwa Gibran takut untuk berdebat dan lain-lain, dan di video ini saya akan coba mereaksi atau mengungkap sebuah video bagaimana seorang Gibran pernah melakukan debat pada saat calon pemilihan wali kota Solo kala itu, dan saat itu beliau menyampaikan debat secara baik sehingga ya beliau juga akhirnya memenangkan pemilihan wali kota tersebut. Mari kita saksikan selengkap videonya. Kami persilakan yang pertama untuk calon nomor urut 1 untuk memaparkan program unggulan 5 tahun ke depan. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya ke inti materi, visi, misi, dan program, harus kita ketahui bahwa Solo saat ini memiliki 2 tantangan besar yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah masalah COVID. Masalah COVID ini dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke ekonomi. Tantangan kedua yaitu adalah keberlangsungan kota Solo sebagai kota budaya yang modern. Seperti kota-kota lain, kota Solo ini juga menghadapi masalah kemacetan, kepadatan penduduk, dan masalah sampah. Dengan memahami konteks permasalahan tadi, saya dan Pak Teguh menawarkan visi mewujudkan kota Solo sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, sejahtera. Visi ini adalah gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial budaya. Untuk masalah ekonomi, saya dan Pak Teguh akan memfasilitasi restrukturisasi kredit untuk UMKM dan juga memperbanyak program padat karya terutama untuk yang terserang PHK. Yang ketiga, kita juga akan memberikan kelonggaran pembayaran pajak daerah dan juga retribusi untuk UMKM. Lalu untuk membuka peluang, saya juga akan membuka program Creative Hub. Ini nanti saya berharap anak muda di kota Solo memiliki daya saing dan UMKM di Solo bisa naik kelas melalui teknologi digital. Saya optimis Solo bisa bangkit dari COVID jika warganya sehat, ekonomi kuat, dan kita harus memperketat tempat-tempat kegiatan produktif seperti kantor dan pasar. Sekali lagi, saya dan Pak Teguh optimis Solo bisa bangkit. Saya mau tanya, dengan itu kan selalu jargonnya milenial. Apa yang pernah Jenengan lakukan untuk pembangunan di kota Solo ini tentang milenial? Terima kasih. Baik, silahkan paslon 1 untuk menjawab. Waktu Anda juga 1 menit. Baik, terima kasih Pak. Ini kan kita sedang menghadapi era revolusi industri 4.0 dan juga menghadapi era disrupsi. Ini nanti ke depan kita ingin membangun yang namanya Creative Hub, Pak. Jadi nanti di situ berkumpulnya anak-anak kreatif, bisa mencurahkan ide-ide dan kreativitasnya. Nanti juga kita ajarin hard skill, kita akan menyediakan alat seperti alat sablon, alat obras, mesin jahit, mungkin nanti juga ada 3D printing. Kita juga ajarin lagi Pak, masalah-masalah soft skill, misalnya marketing, branding, bagaimana caranya mendapatkan perizinan. Saya yakin Pak, anak-anak muda Solo ini potensial semua dan mampu membuat
sebuah ekosistem bisnis yang dikomandoi oleh anak-anak muda. Bukan milenial saja Pak, tapi juga Gen Z Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya silahkan paslon 2 untuk memberikan tanggapan. Waktunya juga 1 menit. Itu nanti atau yang sudah? Maksud saya yang sebelum ini, apa yang pernah Mas Gibran lakukan sebelum ini? Kalau bukan nanti ya, untuk sebelum ini, apa yang Mas Gibran telah lakukan untuk Solo? Baik, terima kasih Pak Bagio. Yang sebelum ini, saya kan memulai usaha dari umur 23 tahun Pak. Mungkin di media orang tahunya saya cuma jualan martabak Pak. Tapi saya ini sebenarnya punya bisnis-bisnis lain Pak. Jadi saya selama ini kalau mau dihitung ya pegawai saya udah banyak sekali Pak. Yaitu salah satu sumbangsi saya untuk bangsa ini Pak. Dan sekarang saya nyemplung ke politik ya tujuannya biar saya bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi Pak. Dan saya tadi bilang masalah kreatif Pak. Karena apa? Karena sebelumnya saya pernah berpartisipasi di acara yang namanya Akademi Instagram Pak. Dan itu sangat-sangat memacu anak-anak muda untuk bisa meningkatkan ini apa? Rasa kewirausahaan. Memulai usaha dari nol, memulai usaha hanya dengan bermodalkan smartphone dan akun sosial media Pak. Ya mungkin kontribusi saya belum banyak Pak, tapi insya Allah ke depan saya bisa lebih lagi. Mohon doanya. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon 01 Mas Gibran, Mas Teguh. Data bahwa Solo ini ketika hujan banjir lalu macet setiap hari, juga tentang tata kelola kota. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana paslon 1 program apa yang akan nanti dibuat khususnya untuk macet, banjir, dan tata kelola kota itu. Baik, langsung dijawab 1 menit. Ya. Baik, terima kasih Pak Suparjo. Untuk masalah kemacetan, kita lihat dulu Pak, di mana titik kemacetan dan titik kepadatan lalu lintasnya Pak. Kalau saya lihat sekarang yang paling padat itu adalah di Kota Barat. Tapi saya yakin nanti ketika flyover Purwosari sudah dibuka, itu nanti akan kemacetan di Kota Barat akan terurai sendiri Pak. Lalu PR-nya nanti tinggal satu Pak, yaitu di Njoglo, karena di situ ada rel kereta dan ada juga jalan provinsi. Nah, nanti akan kami kaji lagi Pak. Solusinya mungkin bisa elevasi rel atau flyover Pak. Oke, doakan saja semoga Njoglo ini bisa lancar dan tidak macet lagi Pak. Terima kasih. Ada waktu. Baik sahabat sekalian, mungkin itulah beberapa cuplikan ya video, potongan-potongan video di mana Mas Gibran pernah melalui yang namanya proses debat cawakot ya, calon wali kota Solo saat itu, di mana mungkin yang selama ini diragukan bahwa Pak Gibran tidak bisa berdebat atau takut debat dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya beliau pernah mengalami atau melalui masa itu. Dan seperti dari awal video disampaikan bahwa beliau mengawali politiknya atau karir politiknya dengan maju menjadi calon wali kota Solo. Saat itu, sekalipun ia belum pernah mengalami yang namanya atau pengalaman politiknya masih minim, pengalaman menjadi kepala daerah juga masih nol, tetapi justru beliau tampil dan membawakannya debat dengan baik. Nah, kalau sekarang masuk ke calon wakil presiden, ini bukan hal baru bagi dia karena ia pernah melalui yang namanya debat. Dan mungkin deg-degan yang saat awal beliau masuk menjadi calon wali kota Solo jauh lebih tinggi ketimbang saat ini menjadi calon wakil presiden. Karena saat debat cawakot itu beliau memang tidak punya pengalaman, belum punya pengalaman apa-apa. Tetapi kalau di cawapres kali ini beliau sudah minimal memiliki pengalaman memimpin sebuah daerah. Dan itu hasilnya juga sudah dinikmati oleh masyarakat Solo, sehingga beliau saya yakin akan tampil dan berbicara dan menyampaikan debatnya juga dengan baik. Satu-satunya yang mewakili atau merepresentasi kami sebagai anak muda ini ya Mas Gibran. Tidak banyak loh Bang Zulfan, ya saya berinteraksi dengan banyak sekali senior-senior gitu, tapi ya minta maaf ya dengan segala kerendahan hati saya, tidak banyak senior-senior yang mau memberi ruang yang besar kepada anak muda Bang.
Dan itu dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto dan terhadap Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi menurut saya itu yang bagi kami menjadi sangat penting, bahwa Mas Gibran ini sudah ada di situ sebagai lokomotif, dan kita generasi muda ini harus menjadi gerbong. Dalam satu kesempatan saya sampaikan juga sama Mas Gibran, Mas Gibran sekarang lokomotif kami. Mas Gibran yang harus membawa sejumlah besar anak muda ini, sehingga jargon-jargon yang selama ini kita dengungkan, Bang, atau politisi-politisi dengan segala hormat nih, senior-senior dengungkan itu, bahwa anak muda itu adalah ujung tombak, anak muda itu selama ini lip service, Bang. Nah, baru ketika zaman periode Pak Jokowi ini kita mengenal namanya staf khusus milenial, ya, dengan segala dinamikanya, Bang, ya. Kemudian ada komisaris dan direksi anak muda di BUMN, misalnya Pak Erik punya porsi 10% gitu. Nah, sekarang ini dengan ada Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, ini kan dimungkinkan anak-anak muda yang jumlahnya gede ini itu tidak lagi sekedar menjadi komoditas politik, tidak lagi sekedar menjadi objek politik, ya, tapi menjadi pemain utama. Baik sahabat sekalian, memang dengan majunya atau masuknya Gibran menjadi seorang cawapres, paling tidak memberikan rasa optimis yang tinggi kepada generasi milenial atau orang-orang muda, bahwa memang sudah saat orang muda juga diberi ruang untuk bisa tampil menjadi calon pemimpin. Karena memang selama ini yang kita lihat dan perhatikan dari generasi ke generasi, dari pemilihan presiden dari tahun ke tiap 5 tahun itu selalu yang tampil itu adalah orang-orang tua. Tetapi dengan hadirnya Mas Gibran dalam pentas pilpres kali ini, paling tidak bisa memberikan angin segar kepada anak muda dan juga rasa optimis itu. Sehingga ya, kalau memang anak-anak muda pemilihnya kurang lebih ya 60%, ya, dari pemilih itu adalah kaum muda, memang sudah saatnya ada perwakilan orang muda. Ya, apa artinya kita ada bonus demografi, kemudian pemilih pemula atau pemilih orang-orang muda itu sekitar 60%, tetapi justru yang dipilih itu orang-orang tua semua. Sehingga anak-anak muda merasa bahwa ada keterwakilan, bahwa kami memang dalam kelompok yang besar, tetapi minimal ada keterwakilan di pemilihan kali ini. Sehingga memang ini potensi yang dilirik oleh Prabowo, dan hasil akhirnya beliau mampu menyatukan dirinya yang boleh dikatakan generasi baby boomers dengan orang muda, sehingga untuk bisa saling melengkapi. Mungkin pasangan lain melihat bahwa ini untuk orang muda itu tidak ada masa depannya, ya, kurang pas sepertinya. Tetapi justru Prabowo Subianto melirik ini adalah sebuah potensi, karena memang bonus demografi, kemudian yang berikut juga adalah kelompok pemilih dari generasi milenial ini adalah kelompok yang paling besar. Sehingga ya, sebagai orang muda tentunya pasti akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Gibran, karena Mas Gibran menjadi kakak sulung dari semua orang muda yang berani tampil dalam pilpres kali ini. Dan itu sangat luar biasa, dan ini menjadi sebuah yang memberi semangat atau spirit kepada orang-orang muda, agar orang-orang muda jangan terlalu pesimis untuk maju menjadi pemimpin, karena sesungguhnya orang muda juga bisa diberikan kesempatan, dan orang muda juga bisa menjadi pemimpin. Terakhir, kenapa Bung Karno dulu mengatakan, beri kami 1000 orang tua akan mencabut gunung Semeru dari akarnya. Perlu 1000 orang tua untuk mencabut gunung Semeru, tapi beri kami 10 pemuda yang menyala-nyala semangatnya akan mengguncang dunia. Terakhir, kenapa Bung Karno dulu mengatakan, beri kami 1000 orang tua akan mencabut gunung Semeru dari akarnya. Perlu 1000 orang tua untuk mencabut gunung Semeru, tapi beri kami 10 pemuda yang menyala-nyala semangatnya akan mengguncang dunia. Baik sahabat sekalian, ya, pernyataan Pak Ganjar Pranowo ini memang sengaja ditampilkan di reaksi. Ini beliau menyampaikan apa yang pernah diutarakan oleh Bung Karno, yaitu beri aku 1000 orang tua, maka aku akan mencabut gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikanlah aku 10 pemuda, maka aku akan mampu mengguncang dunia. Artinya apa? Kalaupun hanya 10, tetapi itu orang-orang muda, maka dunia bisa diguncang. Tetapi kalau 1000 orang tua hanya mampu mencabut Semeru dari akarnya. Artinya apa? Bahwa memang orang-orang muda itu sangat luar biasa, dan hal itu sudah pernah dipikirkan oleh Bung Karno. Dan kali ini atau di video ini kita menyaksikan bagaimana seorang Ganjar menyampaikan atau
mengatakan apa yang sudah pernah diutarakan oleh Bung Karno kala itu. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Bung Karno melalui Pak Ganjar ini direalisasikan saat Pilpres kali ini, yakni berikanlah kami pemuda, tidak hanya orang-orang tua. Karena kalau orang tua, ya 1000 orang bisa cabut gunung. Tetapi kalau pemuda, 10 saja bisa mengguncang dunia. Dan terbukti saat ini ketika Gibran masuk menjadi calon wakil presiden, ya mungkin dunia belum terguncang, tapi setidaknya Indonesia terguncang. Karena memang banyak reaksi dan respon dari masyarakat, baik pro maupun kontra. Dan itu bukti bahwa ternyata orang muda mampu mengguncang negara ini. Ya, baru memaju saja sudah geger. Apalagi ketika Tuhan berikan kesempatan rakyat memilih dan hasil akhirnya menjadi pemimpin. Dan itu pasti akan lebih geger lagi. Dan kalau benar demikian, maka pintu akan terbuka lebar bagi generasi-generasi muda di waktu-waktu yang akan datang. Dari cara memposisikan diri aja udah ketahuan. Yang ini berbaur dengan rakyat. Oh, ini Mas Gibran. Yang ini meninggikan diri di atas rakyat. Kebayang nanti kalau jadi penguasa. Baik, saudara sekalian, di video ini ditampilkan bagaimana Mas Gibran lebih berbaur dengan rakyat ya. Artinya berdiri berbaur dengan masyarakat ribuan orang. Tetapi kalau ada satu foto tadi dalam video ini, yaitu Pak Ganjar berdiri di atas kerumunan banyak orang ya. Dan ini hanya sebuah ilustrasi, sebuah gambaran perbedaan antara Gibran dan juga Mas Ganjar. Walaupun sama-sama orang Jawa Tengah. Ditanya oleh Mas Gibran beserta istri Mbak Arumi, kami tentu dengan setulus hati ingin membantu perjuangan Mas Gibran, ikhtiar Mas Gibran, yang insya Allah dengan segala kerendahan hati saya melihat bahwa ada potensi besar untuk membawa warna yang sangat berbeda dalam kepemimpinan Indonesia, yang sangat relevan dengan apa yang sedang berlaku. Ibaratnya hari ini kalau kita diajarkan selama berpuluh-puluh tahun jalan tuh ke sana, sekarang udah berubah. Karena nggak ada yang tahu harus ke kiri, ya, ke kiri atau ke kanan atau atas atau ke bawah. Saya ngelihat justru sebagai seseorang yang terlalu, saya kadang melihat saya tuh di tempat sangat akademik, saya ngelihat angin segar dari obrolan-obrolan dengan Mas Gibran. Nah, mudah-mudahan tentunya ikhtiar yang diawali dengan makan sore ini bisa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat sekalian, ternyata Emil Dardak bersama Arumi Baksin kini menjadi jubir atau juru bicara dari calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran sebagai orang muda tidak hanya menempatkan orang-orang tua menjadi jubirnya atau menjadi orang-orang terdekatnya untuk bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi, tetapi ia juga menempatkan orang-orang muda, orang-orang milenial menjadi juru bicaranya. Karena Gibran sangat paham, karena orang tua akan berbicara porsinya, dan orang muda juga akan berbicara pada porsinya, sehingga akan saling melengkapi. Dan itulah tipikal dari seorang Gibran yang selalu memadukan antara yang tua dan yang muda. Kasang akui Gibran versi plus-plusnya Jokowi. Ya, Mas, kenal banget nih sama Mas Gibran. Ya. Apa quality yang Mas lihat dari Mas Gibran yang Mas merasa dia memang pantas jadi wakil presiden Republik Indonesia? Dia itu kayak bapak, tapi punya etos kerja lebih baik, punya kepercayaan diri lebih baik, punya jauh lebih tegas dari bapak. Kalau bapak kan mungkin lihat orang, oh ini orang Jawa, Mas Gibran enggak itu semua. Jadi kayak versi plus-plusnya bapak. Oh gitu, lebih tegas ya Mas Gibran. Jadi kayak aku misalnya di perusahaan, apapun yang dia omongin kita langsung ya udah pakai ikutin apa kata dia gitu. Dia udah kayak chairman big bossnya kita lah gitu. Baik saudara sekalian, seorang Kaisang yang merupakan adik kandung dari Gibran mengungkapkan siapa Gibran sebenarnya. Ternyata Kaisang memberikan penilaian bahwa Gibran merupakan versi plus-plusnya Jokowi. Artinya bahwa Jokowi seperti apa yang kita ketahui, dan versi plusnya itu ada dalam diri Gibran. Pak Rocky menyebut dengan menang banyak dari pertemuan kemarin. Orang didokumentasikan juga, ya. Orang nganggo podcast. Lagi pula Pak Rocky itu kan rumahnya di bawahnya Pak Prabowo di Hambalang, ya. Lewat gitu aja.
Kemarin fokus tujuannya ke Pak Rocky aja ya. Sowan itu Rocky Gerung bilang apa? Ya langsung wae, langsung diterima. Makanya daripada ngeritik dari jauh, mending saya datang langsung, Pak kritik saya dong langsung face to face gitu kan enak. Iya berguru, beliau wong pinter banget, jenius kok. Yang disampaikan apa aja? Makeh ya, makeh banget. Salah satunya Teknopark ini. Kemarin saya membicarakan dengan beliau itu Teknopark, Human Genome, Social Movement itu loh. Ya. Sampai akhirnya sampai merubah profil Twitter itu mas, kenapa mas? Enggak, aku nyet ngefans tenan kok, lah ngopo tuh. Baik sahabat sekalian, itulah sosok seorang Gibran Rakebuming Raka yang mengatakan apa bahwa menyampaikan mengapa ketika ditanya oleh wartawan mengapa ia mengunjungi Rocky Gerung. Gibran mengatakan bahwa ya daripada dia memberikan kritik dari jauh, mendingan saya datangi dan langsung mengkritik di depan saya. Dan itu adalah salah satu bentuk seorang pemimpin yang siap menerima kritikan dan siap menerima setiap masukan yang diberikan. Daripada dari jauh lalu baper, mendingan datangi langsung dan juga bisa bertemu dan dengarkan secara langsung kira-kira keluhan atau kritikan apa yang nanti ia lontarkan atau ia berikan. Sehingga biar lebih enak daripada dianggap orang yang anti kritik kemudian dari jauh dan menganggap orang memberikan kritik itu musuh, tetapi justru sebaliknya. Mas Gibran ya mungkin sebagai orang muda emosionalnya belum stabil, tetapi luar biasa. Emosional Mas Gibran itu bisa dimanage dengan baik. Mampu bertemu dengan orang yang tukang kritik, yang sering mengkritik dirinya, bertemu langsung dan menyampaikan ya daripada Pak Rocky Gerungnya mengkritik saya dari jauh, lebih baik saya datangi langsung. Dan itu luar biasa, dan itu baru seorang pemimpin. Calon pemimpin besar masa depan Indonesia ya. Dan apa yang ia tampilkan, ia sudah tunjukkan kepada orang-orang muda bahwa kita orang muda tidak boleh takut, tidak boleh gentar, harus mampu bersaing, harus mampu memiliki cita-cita yang besar, yaitu bisa menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan sudah saatnya biarkan orang muda juga masuk dan duduk di posisi puncak untuk memimpin bangsa ini. Karena sesungguhnya seperti dalam pemberitaan akhir-akhir ini bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana usia produktifnya jauh lebih tinggi daripada usia non produktif. Dan oleh karena itu membutuhkan pemimpin juga harus dari kalangan orang-orang muda yang mampu berpikir atau sefrekuensi dengan orang-orang muda sehingga menghasilkan program-program unggulan yang mampu menggabungkan orang tua dan orang-orang muda dan tidak pernah membiarkan orang muda berkeliaran sendiri, tetapi bagaimana disatukan, kemudian bisa dikolaborasikan dengan baik, sehingga orang-orang muda mampu memberikan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kali ini, kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin memberikan komentar atas video ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan mungkin barangkali para sahabat sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan beri dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami tampilkan atau yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan mengikuti video dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih.